Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa dalam mata kuliah pengantar ekonomi, pengantar ilmu ekonomi yang di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UHAMKA itu disebut sebagai pengantar ekonomika. Saya lebih suka menyebut pengantar ilmu ekonomi atau pengantar ekonomi. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti pertemuan ini, mahasiswa diharapkan mampu untuk menjelaskan pengertian dan ruang lingkup ilmu ekonomi, mengidentifikasi dan menjelaskan masalah pokok ekonomi yang dihadapi masyarakat, serta memahami peran pelaku dan sektor ekonomi dalam perekonomian. Materi pembelajarannya terdiri dari pertama pengertian ilmu ekonomi, kemudian ruang lingkup ilmu ekonomi, kemudian masalah pokok ekonomi, dan pelaku dan sektor ekonomi. Nah, di akhir dari pertemuan ini, penugasan pembelajaran yang diberikan adalah bahwa saudara diminta membaca kembali materi kegiatan belajar 1 dari buku ajar yang mencakup pengertian dasar ilmu ekonomi, ruang lingkup, masalah dasar ekonomi, dan pelaku ekonomi. Tugas esai, saudara menulis esai tentang peran salah satu pelaku ekonomi, misalnya rumah tangga, peran rumah tangga dalam perekonomian, peran perusahaan dalam perekonomian, peran pemerintah dalam perekonomian. Panjangnya itu 500 kata. Boleh diketik di Microsoft Word sehingga itu bisa dihitung kata-katanya. Selanjutnya kita akan bahas tentang pengertian ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah cabang ilmu sosial yang mempelajari bagaimana individu, kelompok, dan masyarakat secara keseluruhan membuat pilihan mengenai penggunaan sumber daya yang terbatas, waktu yang terbatas, uang yang terbatas, bahan baku yang terbatas, untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan yang tidak terbatas. Ilmu ekonomi ini bertujuan untuk memahami bagaimana berbagai keputusan ekonomi diambil, bagaimana sumber daya dialokasikan, dan bagaimana aktivitas ekonomi mempengaruhi kesejahteraan manusia. Menurut para ahli, ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia, baik secara individu maupun kelompok, membuat keputusan untuk mengelola sumber daya yang terbatas guna memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas dan mencapai kesejahteraan. Definisi ilmu ekonomi menurut para ahli. Yang pertama dari Adam Smith, yang juga dikenal sebagai bapak ekonomi modern. Adam Smith mendefinisikan ekonomi sebagai studi tentang sifat dan penyebab kekayaan bangsa. Dalam karyanya The Wealth of the Nation, ia berfokus pada bagaimana produksi, distribusi, dan konsumsi barang-barang dan jasa mempengaruhi kesejahteraan suatu negara. Paul Samuelson, seorang ekonom Amerika, pemenang Nobel, mendefinisikan ekonomi sebagai cara masyarakat menggunakan sumber daya yang langka untuk memproduksi berbagai komoditas dan mendistribusikannya di antara orang-orang yang berbeda. Samuelson juga menekankan pada upaya untuk mencapai efisiensi alokasi sumber daya. Lionel Robbins dalam bukunya Essay
on the Nature and Significance of Economic Science, memberikan definisi ekonomi sebagai ilmu yang mempelajari perilaku manusia sebagai hubungan antara tujuan dan sarana yang langka yang memiliki alternatif kegunaan. Definisi ini menekankan pada keterbatasan sumber daya dan kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Menurut Alfred Marshall, dalam bukunya Principles of Economics, mengatakan bahwa ekonomi adalah studi tentang umat manusia dalam urusan kehidupan sehari-hari. Ia meneliti bagian tindakan individu dan kolektif yang erat terkait dengan pencapaian dan penggunaan sarana material untuk kesejahteraan. Definisi ini menekankan pada peran ekonomi dalam meningkatkan kesejahteraan manusia. John Maynard Keynes mendefinisikan ekonomi sebagai ilmu sosial yang mempelajari kegiatan manusia dalam kaitannya dengan produksi, distribusi, dan konsumsi barang-barang dan jasa. Ia dikenal atas gagasannya mengenai peran pemerintah dalam mengelola ekonomi melalui kebijakan fiskal dan moneter. Emmanuel mendefinisikan ekonomi sebagai studi yang mempelajari usaha-usaha manusia untuk mencapai kemakmuran, di mana kemakmuran berarti kondisi di mana manusia dapat memenuhi kebutuhannya, baik barang maupun jasa. Ia menekankan pada usaha manusia untuk mencapai kesejahteraan melalui alokasi sumber daya yang efisien. Selanjutnya, definisi ilmu ekonomi menurut para ahli. Menurut Sadono Sukirno, dalam bukunya Pengantar Teori Mikroekonomi, Sukirno mendefinisikan ekonomi sebagai ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memilih dan menciptakan kemakmuran. Ia juga mengkaji bagaimana manusia membuat keputusan dalam kondisi sumber daya yang terbatas. Sumitro Joyohadikusumo mendefinisikan ekonomi sebagai ilmu yang mempelajari upaya manusia dalam memenuhi kebutuhannya yang tidak terbatas dengan menggunakan sumber daya yang terbatas secara efektif dan efisien. Definisi ini menekankan keterbatasan sumber daya dan pentingnya efisiensi dalam penggunaannya. Albertus Wibowo menyatakan bahwa ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia menggunakan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Pendekatan ini sangat mirip dengan pendekatan klasik tentang masalah kelangkaan dan pemenuhan kebutuhan manusia. Perbedaan ekonomi makro dan ekonomi mikro. Ekonomi mikro atau microeconomics yang fokusnya pada perilaku individu dan perusahaan, individu rumah tangga maksudnya, dalam membuat keputusan ekonomi. Ekonomi mikro mempelajari bagaimana harga ditentukan di pasar, bagaimana permintaan dan penawaran berinteraksi, serta bagaimana keputusan di tingkat mikro berdampak pada alokasi sumber daya. Ekonomi makro fokusnya pada fenomena ekonomi yang lebih luas seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, dan kebijakan pemerintah. Ekonomi mikro mempelajari ekonomi secara keseluruhan dan bagaimana kebijakan ekonomi mempengaruhi kesejahteraan nasional. Ruang lingkup ilmu ekonomi. Ruang lingkup ilmu ekonomi sangat luas dan mencakup berbagai aspek yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari dan pengambilan keputusan dalam berbagai tingkat, dari individu hingga kebijakan pemerintah dan interaksi global.
Ruang lingkup ilmu ekonomi akan mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan bagaimana masyarakat mengelola sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan yang tidak terbatas. Ruang lingkup ini terbagi menjadi beberapa bidang yang meliputi dua cabang utama, ilmu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Cabang ekonomi mikro. Ekonomi mikro adalah cabang ilmu ekonomi yang mempengaruhi perilaku individu, rumah tangga, dan perusahaan dalam membuat keputusan ekonomi. Fokusnya adalah bagaimana sumber daya dialokasikan di tingkat individu atau perusahaan, serta bagaimana harga dan kuantitas barang dan jasa ditentukan di pasar. Ekonomi makro adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari fenomena ekonomi secara agregat atau keseluruhan. Fokusnya adalah pada variabel-variabel ekonomi besar seperti pendapatan nasional, inflasi, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi. Ekonomi internasional. Ruang lingkupnya melibatkan studi tentang interaksi ekonomi antar negara yang meliputi perdagangan internasional, investasi asing, dan kebijakan ekonomi global. Ekonomi pembangunan, ruang lingkupnya fokus pada isu-isu yang dihadapi negara-negara berkembang dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ilmu ekonomi sektor publik, ruang lingkupnya melibatkan studi tentang peran pemerintah dalam perekonomian, khususnya dalam hal penyediaan barang dan jasa publik, redistribusi pendapatan, dan pengaturan pasar. Ekonomi Islam, ruang lingkupnya mencakup berbagai aspek ekonomi yang diatur berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Cakupannya dari ruang lingkup ekonomi Islam misalnya soal prinsip tauhid dan etika Islam, sumber daya dan distribusi, sistem keuangan Islam, zakat dan wakaf, larangan terhadap riba, keadilan sosial dan ekonomi, perdagangan yang adil, pengelolaan kekayaan, dan investasi. Masalah pokok ekonomi. Ada 3 masalah pokok dalam ekonomi. Yang pertama adalah apa yang akan diproduksi, what to produce. Masalah ini berhubungan dengan keputusan mengenai jenis dan jumlah barang dan jasa yang akan diproduksi oleh masyarakat. Karena sumber daya terbatas, tidak mungkin untuk memproduksi semua barang dan jasa yang diinginkan oleh semua orang. Oleh karena itu harus dipilih barang dan jasa apa yang paling dibutuhkan dan memberikan manfaat terbesar bagi masyarakat. Pertanyaan yang harus dijawab, misalnya apa barang dan jasa yang paling penting untuk diproduksi? Berapa banyak yang harus diproduksi? Bagaimana alokasi sumber daya antara kebutuhan konsumsi dan kebutuhan investasi? Masalah pokok yang kedua adalah bagaimana cara memproduksi, how to produce. Setelah menentukan apa yang akan diproduksi, masalah berikutnya adalah bagaimana cara terbaik untuk memproduksi barang dan jasa tersebut. Masalah ini berkaitan dengan metode produksi yang digunakan, termasuk pemilihan teknologi, teknik produksi, kombinasi faktor produksi yang paling efisien. Pertanyaan yang harus dijawab, metode produksi mana yang paling efisien dan efektif? Apakah lebih baik menggunakan tenaga kerja atau mesin dalam proses produksi? Bagaimana kombinasi penggunaan modal dan tenaga kerja untuk meminimalkan biaya produksi? Masalah pokok yang ketiga itu adalah soal untuk siapa barang dan jasa diproduksi, for whom to produce. Masalah ini berkaitan dengan bagaimana hasil produksi
akan didistribusikan di antara anggota masyarakat. Karena sumber daya yang terbatas, tidak semua orang dapat memperoleh barang dan jasa yang sama dalam jumlah yang sama. Masalah ini berkaitan dengan distribusi pendapatan dan kekayaan, serta akses terhadap barang dan jasa. Pertanyaan yang harus dijawab, siapa yang akan mendapatkan barang dan jasa yang diproduksi? Bagaimana distribusi pendapatan mempengaruhi akses terhadap barang dan jasa? Serta apakah distribusi barang dan jasa dilakukan secara adil dan merata? Ketiga masalah pokok ekonomi di atas muncul karena kelangkaan sumber daya. Karena sumber daya tidak cukup untuk memenuhi semua keinginan, maka masyarakat harus membuat pilihan yang melibatkan pengorbanan, melibatkan trade-off antar berbagai alternatif penggunaan sumber daya. Pilihan ini selalu melibatkan biaya peluang, opportunity cost, yaitu nilai dari alternatif terbaik yang harus dikorbankan untuk memilih satu opsi tertentu. Nah, biaya peluang adalah konsep penting dalam ekonomi yang menunjukkan bahwa setiap pilihan ekonomi mengorbankan peluang lain. Misalnya, jika masyarakat memilih untuk memproduksi lebih banyak barang konsumsi, mereka mungkin harus mengorbankan produksi barang modal yang bisa mengurangi kemampuan untuk memproduksi di masa depan. Pelaku ekonomi. Ada 4 pelaku ekonomi. Pertama, rumah tangga atau household. Rumah tangga adalah unit dasar dalam perekonomian yang bertindak sebagai konsumen utama barang dan jasa. Mereka juga menyediakan faktor-faktor produksi, tenaga kerja, modal, dan tanah kepada perusahaan. Pelaku yang kedua adalah perusahaan, di mana perusahaan adalah organisasi yang memproduksi barang dan jasa untuk dijual kepada konsumen rumah tangga, perusahaan lain, atau pemerintah. Perusahaan bertindak sebagai produsen dan menggunakan faktor-faktor produksi yang disediakan oleh rumah tangga. Yang ketiga, pemerintah, di mana pemerintah berperan sebagai regulator, produsen, dan konsumen dalam perekonomian. Jadi 3 peran pemerintah, regulator, produsen, dan konsumen. Pemerintah membuat kebijakan yang mempengaruhi kegiatan ekonomi, menyediakan barang dan jasa publik, dan mengatur pasar untuk memastikan kesejahteraan masyarakat. Yang terakhir, yang keempat, pelaku yang keempat adalah masyarakat luar negeri. Itu mencakup semua aktor ekonomi yang berada di luar batas negara, termasuk rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah asing. Mereka terlibat dalam kegiatan perdagangan internasional dan investasi asing. Jadi ada 4 pelaku ekonomi: rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Kemudian ada 5 sektor ekonomi. Yang pertama adalah sektor primer dengan aktivitas utama ekstraksi dan pengumpulan sumber daya alam. Sektor ini mencakup pempertanian, perikanan, kehutanan, dan pertambangan. Jadi output dari sektor ini adalah barang-barang yang dihasilkan dari barang mentah yang dihasilkan dari alam. Sektor yang kedua adalah sektor sekunder yang mencakup pengolahan bahan mentah menjadi barang jadi atau barang setengah jadi. Sektor ini mencakup industri manufaktur, konstruksi, dan pengolahan. Sektor tersier yang ketiga menyediakan layanan jasa yang mendukung kebutuhan konsumen dan bisnis. Sektor ini mencakup perdagangan, transportasi, komunikasi, perbankan, pendidikan, dan layanan kesehatan. Sektor yang keempat adalah sektor quarter, kegiatan yang berhubungan dengan pengetahuan, penelitian, pengembangan teknologi, dan informasi. Sektor ini mencakup teknologi informasi, penelitian ilmiah, dan pengembangan. Yang kelima adalah sektor quinter, quinary sector,
dengan aktivitas utama kegiatan yang melibatkan pembuatan keputusan tingkat tinggi dan pengelolaan organisasi yang besar. Sektor ini mencakup peran eksekutif dalam pemerintahan, bisnis besar, dan lembaga swadaya masyarakat. Interaksi antar pelaku dan sektor ekonomi. Pelaku ekonomi berinteraksi melalui pasar, di mana mereka membeli dan menjual barang dan jasa, serta faktor produksi. Sektor-sektor ekonomi saling terkait, di mana hasil dari suatu sektor menjadi input bagi sektor lain. Misalnya, bahan mentah dari sektor primer digunakan oleh sektor sekunder untuk diproses menjadi barang jadi yang kemudian dijual di sektor tersier. Interaksi ini menciptakan aliran pendapatan dan aliran barang dan jasa dalam perekonomian yang bersama-sama membentuk struktur ekonomi suatu negara. Peran masing-masing pelaku dan sektor ekonomi sangat penting dalam menjaga keseimbangan dan pertumbuhan ekonomi. Kira demikian bahasan kita tentang pendahuluan dari mata kuliah pengantar ilmu ekonomi, mulai dari pengertian ilmu ekonomi, ruang lingkup ilmu ekonomi, masalah dasar ekonomi, pelaku dan sektor ekonomi, serta interaksinya. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikut. Di pertemuan kedua kita akan membahas tentang sistem-sistem ekonomi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.